Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Saya seringkali itu membayangkan hal yang lucu. Misalnya ketika pemazmur itu ke mimbar lalu menoleh ke organis, gitu toh. Nggak usah ngomong, organisnya tahu bahwa dia diminta mulai ambil nada. Kalau organis ditulis nggak ada loh, nggak ada. Sama halnya dirigen mulai memberi kode begitu itu organis paham, lalu dia mulai mengambil nada. Ada itu nek organisasi aku diginikan mesti aku terus ngadeg salaman, apa mbak? Karena apa? Tidak paham, ya, tidak paham. Nah saudara sekalian, pengalaman contoh sederhana saja itu. Pertanyaan bagi kita, apakah kalau kita ditoleh oleh Tuhan itu juga langsung siap? Atau kita ditoleh Tuhan itu malah kelitah-kelitih? Aku nanya loh, kira pasturan itu tak toleh malah jegok karo aku. Itu asu ya aku. Bodoh. Karena aku tak toleh ke ono wong dijemput apa piye ngono, malah gawe perkara. Kuwi nek kira pasturan. Tidak terlatih. Bapak saudara sekalian, sekali lagi, apakah kalau kita ditoleh oleh Tuhan itu lalu kita paham? Artinya dengan kata lain, apakah kita nyambung dengan Tuhan? Ada pemahaman yang sama dengan kehendak Tuhan. Demikian pula kita percaya kalau Tuhan kita yang kunjungi itu selalu dia menyambut kita. Tuhan paham. Kita bersyukur, senyum, Tuhan manggut-manggut. Tanggal-tanggal muda begini kita senang, sing seneng. Sing ditagih utang Bu. Kita senang. Dan kita itu karena senangnya
Katolik nih kemana-mana itu entah nyanyi, entah hanya rengeng-rengeng bersiul-siul menyanyi hatiku gembira. Mana-mana hatiku gembira. Terus karo masak ya ngono, karo umbah-umbah padha. Jal nek wis ranti duit mongko kebutuhan jagung manten sak piturut tambah undangane. Nyanyi yo. Mesti nyanyi Tuhan kasihanilah kami. Ra iso nyanyi apa. Tuhan kasihanilah kami. Karo ndodok-ndodok ae. Nah, sekalian. Nah, itu begitulah kelakuan kita manusia. Hari ini ada perarakan Alkitab besar. Jadi bukan ketok lho. Jadi cilik ini padha wae. Ben ketok. Ketok nek kita itu punya Alkitab besar. Dan dibuka ya hanya kalau dipajang begini nih, tak kandani tenang. Sopo sing buka Alkitab gede itu? Tidak ada. Ada umat yang pernah ke sakristi buka itu? Gak ada toh? Gak ada, wong lendeleh ora ngerti nggone kok. Ngendi. Nah. Mas Bayu Koster ya ora tau buka. Bukake dilapi mergo dipajang dilapi sik ngene. Terus di ngono. Nah, di rumahmu Alkitabmu jangan-jangan sampai sekarang diresiki wae urung. Ora reget tok Romo. Lah ngopo tak buntel plastik, tak deleh nggon bipet dhuwur dhewe. Lah kok deleh dhuwur dhewe mbok deleh ngisor dhewe. Kok dhuwur dhewe ben berkahi liyane. Ana to. Ya. Kita ini kelakuannya itu ada-ada saja. Alkitab simpen ning dhuwur dhewe. Sama dengan Madah Bakti ini. Ini ketok bluduk mergo lama ndak dipegang orang. Mergo apa? Deleh ning kene. Iki sing ndeke ini ndek sapa iki? Nababan 2010. Lho, sing duwe wis lali 2010 kok. Ning kene. Ana meneh apa to kene? Puji syukur loh, ini masih bersih. Ora tau dibuka. Ndek sapa? Udah ada yang punya. Tak go mulih. Nah, Ibu Saudara sekalian. Kalau bulan ini bulan kitab suci nasional, kita ini termasuk orang nasional enggak? Gitu loh. Melu toh, ikutlah. Kalau begitu ya bulan kitab suci nasional Alkitabmu ya ditokke saka bipet, buka saka plastike, nek perlu dipajang neng kamar, cerak pintu. Dadi mlebu buka, maca sik. Arep lunga buka meneh. Baca lagi. Kalau begitu orang Katolik itu buka kitab suci hanya bulan September. Bukan, maksudnya pada bulan ini kita diajak untuk lebih aktif lagi membaca, mendalami, merenungkan dan menghayatinya. Ya, dengan Alkitab itu disimpan rapi-rapi. Mahal Romo, iya mahal saya tahu. Aku ya tuku mangsane njaluk. Nek sing hurufe gede-gede ini 200.000 nek rung mundak neng Kanisius. Edisi khusus huruf besar tulisannya. Bareng tak bukai, oh ya gede-gede tulisannya. Dinggo mata tua, nah, ketok. Nah, dari Alkitab, dari Sabda Tuhan, kita mungkin masih bertanya-tanya, kapan Tuhan itu noleh aku? Aku ora tahu lho ditoleh karo Gusti. Lah ya, ketika kita diam saja ya kita nggak sadar kalau diawe karo Gusti. Tapi ketika kita mulai membaca Alkitab kita, mulai tersadarkan. Kalau Tuhan Yesus bersabda, siapa hendak mengikuti aku harus berani menyangkal diri. Salah satu contoh, saya mau bilang kecil tapi efeknya besar sekali, yang membaca Alkitab. Kita sepele loh, buka Alkitab moco itu
banyak sing sregep. Bapak Ibu membaca semua di rumah. Ojo-ojo lali, Alkitabe ning ngendi to? Gue ganjel panci malah. Opo? Ya. Jadi Alkitab di rumah itu wis lah, nanti pulang sampai rumah pokoknya buka Alkitab. Nggak usah malu-malu. Mungkin dikomentari anakmu, istrimu, suamimu atau tetanggamu. Loh, saiki majang kitab suci toh. Bulan kitab suci. Tumben. Iya mau diunak-unak karo romongatmu. Itu supaya apa? Memang ada semangat baru. Kadang-kadang semangat itu sebulan September mau membaca Alkitab itu le maca yo gur pisan tok kadang kalau dibuka itu engko tekan omah apa bar maca lali. Wingi te maca tekan ngendi to? Wis baleni meneh. Sampai hafal enggak isi kitab suci? Harusnya hafal loh Alkitab. Katolik pirang tahun. Ora maca kok hafal. Nah aku hafal. Jelas nih. Buka pisan ya halaman kowe. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 jelas bunyinya. Pada mulanya itu sudah jelas. Minimal aku hafal ya kuwi tok. Ya. Terus kok dibuka terus ngantek entek isine mburi dhewe kitab Wahyu iki. Amin. Tenan kok ora percaya bukaan ning omah. Ya. Apa isi ajarannya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Selesai. Minimal aku sok nek iki lho di nggon Gusti Yesus. Jadi pada waktu itu Tuhan akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya ngono, minimal aku sudah ning kono ditakoni aku iso jawab. Sampai nek ditakoni, misalnya sampai nek tekan swarga intip-intip buka lawang takoni, manusia saka donya sangumu apa? Sampeyan jawab apa? Nah, aku minimal wis jawab, sanguku Alkitab. Lah ndi? Apal ning kene kok takon ning endi? Ngono to. Apa isine? Itu tak jawab, buka pihak pada mulanya. Oh ya bener. Terus ajarilah apa kasihlah sama manusia dan Tuhan Allahmu. Terus amin. DR takon meneh apa ya entek wis tekan amin kok. Begitu. Minimal saya itu. Minimal itu kelingan. Jenenge Alkitabmu yo disimpen ae. Ditakoni, "Lho, Alkitab bagaimana? Katolik toh?" "Iya." "Alkitab masih saya simpan di pipet." "Lha masa ora digawake?" "Lah nggih digawake ten kuburan. Ning peteng mboten iso maca." Nah, wis ora penak tenan to. Maka Bapak Saudara sekalian, apalagi Mbah Kakung, Mbah Putri yang sudah susah tidur kalau malam, bangunlah, terus cuci muka, raup, kemu, rasa sikatan, nguntune ya ora ono. Buka Alkitab, sinau. Mumpung ada waktu untuk menanggapi Tuhan yang menoleh kepada kita. Nah, ini baru kata apa? Berani menyangkal diri. Salah satu bentuknya adalah bagaimana kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab. Dan yang kedua, memanggul salibnya. Memanggul salib. Salib itu seringkali dimengerti sebagai perjuangan atau tanggung jawab. Ya, orang bilang beban hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sangat mendalam hal ini. Ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk mendampingi, membina anak-anak. Sudah bagus, mengupayakan semua tercukupi dengan baik. Tetapi jangan cari-cari salib sendiri. Jangan cari-cari masalah di luar yang ditentukan Tuhan. Ini penting.
Saya itu sudah berhenti merokok setengah tahun. Tapi begitu melihat Romo Murdi, Romo Dadang Daudut ini aku pengen. Akhirnya aku njikuk siji, nyoba. Terus dikomentari, ndak bahaya tau? Bahaya. Terus bar kuwi watuk-watuk. Bar kuwi apa munek-munek. Arep kolu, arep metu. Bar kuwi tak uduti meneh, mari. Suwe-suwe aku njaluk sak bungkus. Tak kantongi rono-rono tapi ra nggawa rek. Padha wae. Akhire arep turu tak udut sik setengah batang, tak cecek, tak damu. Selehke. Bengi ngimpi aku udut tangi meneh. Wih, udutku mau isine separo ya, tangi udut meneh. Kuwi lak wong golek masalah to. Masalah wis sudah dibilang berhenti merokok. Tapi ya kuwi nyoba-nyoba. Nah, itulah kelakuan kita ini. Kaya Petrus itu. Sudah dibilangi bahwa Yesus akan berangkat Yerusalem, menanggung banyak hal, wafat, dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus ini gaya. Tuhan, tidak mungkin hal itu akan menimpa engkau. Di kitab di Injil lain mengatakan, saya yang akan membela, akan menyerahkan nyawa membela engkau. Nah, Tuhan Yesus menjawab apa? Petrus, nek saiki ngono tak kira, kowe aja kemaki ngono yae. Kenapa? Sebelum ayam jantan berkokok 3 kali, sebelum ayam jantan berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Siapa yang membuat Petrus menyangkal Yesus? Siapa? Bahasa saya itu perempuan malam. Perempuan yang mengikuti rombongan untuk menangkap Yesus. Yesus ditangkap pagi apa sore? Yesus ditangkap malam hari. Udah nggawa woncor ngono kok. Malam lah, awan-awan nggawa obor nggawa apa. Nah. Dan karena suasana suhu dingin, maka mereka membuat perapian. Dan perempuan-perempuan itu mungkin bakar jagung, mungkin, aku kurang ngerti. Lihat Petrus, kamu temannya orang yang ditangkap itu? Enggak, saya enggak tahu siapa dia. Ada lagi yang mengatakan perempuan itu, iya saya lihat dia itu. Enggak, saya enggak kenal. Ada lagi yang mengatakan, saya lihat kamu bersama dia tadi di sana. Dia mengatakan, sumpah saya enggak kenal dia. Terus krungu jago kluruk lah, jago kluruk kan ya subuh kira-kira. Itulah. Tetapi ya kita berupaya untuk meneladan semangat Petrus walaupun kadangkala jauh atau menjauh atau bahkan mengatakan tidak kenal dengan Yesus, tetapi kemudian kita semua kembali kepada semangat dalam mengikuti Yesus. Seperti dalam bacaan pertama, Yeremia mengatakan, sabda Tuhan itu menjadi bahan olo-oloan bagi saya, menjadi cemoohan. Tetapi ada semacam api yang menyala-nyala dalam hati saya untuk selalu mendengarkan dan mengerti akan firman Tuhan. Bahwa saudara sekalian, sekali lagi, mari kita upayakan dengan semangat baru kita. Ini ya semangat tapi baru sekarang. Untuk membaca, merenungkan, mendalami sabda Tuhan meskipun seakan-akan kita semua ini sudah paham isi kitab suci semua. Seakan-akan. Tetapi ketika kita membuka, mungkin ada yang komentar yang kadangkala tidak memberi semangat. Saiki rajin nih,
atau bahkan membaca mendalami Alkitab itu sudah kaya ora zamane. Sekarang itu zamannya YouTube. Nah, kalau melihat tayangan di YouTube atau di televisi bisa berjam-jam. Kalau membaca tayangan Tuhan dalam Alkitab itu belum sampai 10 menit kita kadang-kadang sudah ngantuk. Karena apa? Kadang-kadang tidak menarik. Nah, kata-kata tidak menarik itu bukan kitab sucinya yang tidak menarik, tetapi hati kita yang sedang tidak tertarik. Maka baiklah saudara sekalian, kita mohon supaya kita ada semangat hidup baru, ada gerengseng dalam hati kita, supaya kita mengalami api nyala sabda Tuhan dalam hati kita, supaya kita semakin mengenal mendalam dan bersatu dengan Tuhan. Allah menyertai kita kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan